wabarakatuh. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang order reaksi, persamaan laju reaksi, dan tetapan laju reaksi. Order reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Order reaksi dapat ditentukan berdasarkan data hasil percobaan dengan menggunakan rumus persamaan umum laju reaksi. Untuk menentukan order reaksi itu menggunakan dua langkah. Langkah pertama yaitu memilih dua data percobaan yang salah satunya mempunyai konsentrasi yang sama. Dan langkah yang kedua yaitu membandingkan dua data percobaan tersebut dengan menggunakan rumus persamaan umum laju reaksi. Untuk menentukan order reaksi, persamaan laju reaksi, dan tetapan laju reaksi, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini adalah tentukan masing-masing order reaksi A dan B, persamaan laju reaksi dan harga K atau tetapan laju reaksi berdasarkan data percobaan sebagai berikut. Dengan persamaan reaksinya 2A plus B menjadi 2AB. Datanya pada percobaan pertama itu memiliki konsentrasi A 0,2, konsentrasi B 0,2, laju reaksi 12. Pada percobaan 2, konsentrasi A-nya 0,2, konsentrasi B 0,6, dan laju reaksi 36. Pada percobaan ketiga, memiliki konsentrasi A 0,4, konsentrasi B 0,2, dan laju reaksi 48. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Penyelesaian yang pertama, kita tulis dulu persamaan laju secara umum. Persamaannya di sini yaitu V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi A pangkat M dikalikan dengan konsentrasi B pangkat N. Karena kita tidak tahu order reaksinya, maka kita permisalkan dulu M dengan N. Kemudian untuk menentukan order reaksi, tadi kan terdapat dua langkah. Langkah pertama yaitu memilih dua data yang salah satunya mempunyai konsentrasi yang sama. Jadi untuk menentukan order A, maka cari konsentrasi dari B yang sama. Sebaliknya, untuk menentukan order B, maka cari konsentrasi dari konsentrasi A yang sama. Di sini, jika kita menentukan order A, maka kita menggunakan percobaan 1 dan percobaan 3. Sedangkan untuk menentukan order B, kita menggunakan percobaan 1 dan percobaan 2, karena itu adalah yang sama. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan order reaksi. Jika kita menentukan order A, maka kita melihat pada konsentrasi B. Dan jika kita menentukan order B, kita melihat pada konsentrasi A. Pada order A, kita menggunakan percobaan 1 dan 3. Dengan rumus V3 per V1, karena kita menggunakan percobaan 3 dan 1. K dikalikan dengan konsentrasi A percobaan 3 pangkat M dikalikan dengan konsentrasi B pada percobaan 3 pangkat M dibagi dengan K konsentrasi A pada percobaan 1 pangkat M dikalikan dengan konsentrasi B pada percobaan 1 pangkat M. Langsung saja kita masukkan angkanya. Pada percobaan 3 mempunyai laju reaksi 48 dibagi dengan laju reaksi pada percobaan 1 yaitu 12. Dikalikan dengan sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi A pada percobaan 3 0,4 pangkat M dikalikan dengan konsentrasi B 0,2 pangkat M dibagi dengan K konsentrasi A pada percobaan 1 yaitu 0,2 pangkat M dikalikan dengan konsentrasi B-nya 0,2 pangkat M. Karena K ini sama, bisa kita hapus, coret. Dan 0,2 dibagi dengan 0,2 sama dengan 1, bisa kita coret. 48 dibagi 12 sama dengan 4. Dan 0,4 dibagi dengan 0,2 sama dengan 2 pangkat M. Jadi, hasilnya dari M adalah 2 dipangkatkan berapa menjadikan 4, yaitu 2 pangkat 2. Jadi order A memiliki order reaksi 2. Sedangkan pada order B, kita menggunakan percobaan yaitu percobaan 1 dan percobaan 2 dengan rumus yang sama dan cara yang sama seperti order A, yaitu V2 per V1. K konsentrasi A pada percobaan 2 pangkat M, konsentrasi B pada percobaan 2 pangkat M dibagi dengan K konsentrasi A pada percobaan 1 pangkat M dikali dengan konsentrasi B pada percobaan 1 pangkat M. V2 nya sama dengan 36, sedangkan V1 sama dengan 12. K konsentrasi A pada percobaan 2 0,2 pangkat M
Dan konsentrasi B-nya 0,6 pangkat N. Dibagi dengan percobaan 1, konsentrasinya 0,2 pangkat M kalikan dengan 0,2 pangkat M. Ini bisa kita coret. 36 dibagi 12 sama dengan 3. 0,6 dibagi dengan 0,2 pangkat N sama dengan 3 pangkat N. N sama dengan 1. Jadi orde B memiliki orde reaksi 1. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan harga dari orde reaksi A dan B. Sekarang kita bisa memasukkan ke persamaan laju reaksi. Persamaan umumnya tadi kan V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi A pangkat M dikalikan dengan konsentrasi B pangkat M. Bisa kita masukkan orde reaksi yang kita dapat tadi menjadi V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi A pangkat M. M-nya tadi kan orde A. Orde A tadi harganya adalah 2. Dikalikan dengan konsentrasi B pangkat M. M tadi kan orde B dengan harga 1. Jadi persamaan laju dari soal tersebut adalah V sama dengan K konsentrasi A pangkat 2 konsentrasi B pangkat 1. Setelah mendapatkan ini, baru kita bisa mendapatkan tetapan laju reaksinya. Tetapan laju reaksi bisa masih memakai rumus seperti ini. Rumusnya yang pertama yaitu V K konsentrasi A pangkat 2 dikalikan dengan konsentrasi B pangkat 1. Untuk menentukan tetapan laju di sini kita bisa menggunakan salah satu dari data tersebut. Misalnya kita menggunakan percobaan ke 1. Jadi laju reaksi dari percobaan 1 yaitu 12 sama dengan K. Konsentrasi A-nya yaitu 0,2 pangkat 2 dan konsentrasi B-nya 0,2 pangkat 1. 12 sama dengan K 0,2 pangkat 2 yaitu 0,04 dikalikan dengan 0,2. 12 sama dengan K 0,04 dikalikan dengan 0,2 maka hasilnya adalah 0,008. Jadi harga K-nya di sini adalah 12 dibagikan 0,008 yaitu 1,5. Jadi harga tetapan lajunya pada soal ini yaitu 1,5. Tahukah kamu bahwa cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor? Apakah faktor-faktor tersebut? Faktor yang pertama yaitu luas permukaan atau ukuran partikel. Sebagai contoh, terdapat tablet vitamin C dan serbuk vitamin C. Jika kedua jenis vitamin C ini dilarutkan, menurut kalian yang manakah yang lebih duluan bereaksi? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada tablet vitamin C. Mengapa demikian? Hal ini karena semakin kecil ukuran suatu materi, maka mengandung arti memperluas permukaan sentuh materi tersebut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Semakin luas bidang sentuh, kemungkinan terjadinya tumbukan semakin besar. Yang kedua, konsentrasi atau molaritas. Suatu larutan dengan molaritas tinggi tentu mengandung molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan molaritas larutan rendah. Larutan dengan molaritas tinggi merupakan larutan pekat, dan larutan dengan molaritas rendah merupakan larutan encer. Faktor ketiga, suhu. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika ke dalam gelas kimia ini kita masukkan gula, menurut kalian yang manakah duluan larut? Tentu gelas kimia yang terdapat air panas. Mengapa dengan semakin tinggi suhu, laju reaksi semakin cepat? Suhu mempunyai hubungan linear dengan gerakan molekul. Jika suhu semakin tinggi, maka molekul-molekul dalam materi akan semakin cepat bergerak. Akibatnya, frekuensi terjadinya tumbukan semakin besar. Hal ini dapat mempercepat laju reaksi. Dan yang terakhir, katalis. Katalisator merupakan zat yang mampu mempengaruhi laju reaksi. Dalam kerjanya,
katalisator akan ikut bereaksi dengan zat-zat reaktan. Tetapi di akhir proses reaksi, katalisator tersebut akan memisah kembali. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Untuk tugas esai silakan kalian kerjakan, dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Bisa mengumpulkan tugasnya melalui via WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.